Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurri Manadil, NPM 2375925. Di sini saya akan memaparkan materi ketiga tentang peran dan prosedur internal audit dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih internal audit itu? Jadi kayak internal audit itu dia salah satu elemen penting dalam penerapan ketiga sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Dia berperan penting dalam evaluasi untuk memastikan bahwa sistem kerja itu diterapkan dengan kebijakan yang telah ditentukan, seperti kebijakan dari perusahaan, peraturan perundang-undang, dan standar ketiga yang berlaku. Tujuannya tersendiri itu dia untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Tapi dia agar sistem ini berjalan dengan lancar, efektif, dan konsisten, dia membutuhkan mekanisme yang baik dari pengawasan internal yang disebut sebagai audit internal SMK 3. Dari internal audit SMK 3 tersendiri, dia itu proses sistematis, independen, dan terkomunikasi yang dilakukan untuk memperoleh bukti objektif tentang penerapan sistem manajemen K3 dan mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut sesuai dengan kriteria audit. Dia itu dilakuin oleh tim internal perusahaan, bukan dari auditornya tersendiri. Biasanya juga dijadwalkan secara periodik, misalnya 1 atau 2 kali dalam setahun, sebagai bagian dari siklus plan DOTEK atau singkatan dari PDCA. Tujuannya tersendiri dia ada beberapa. Yang dari tujuan strategisnya, yang pertama itu dia bisa menilai kesesuaian penerapan sistem ketiga terhadap standar yang telah ditetapkan atau ditentukan, mendeteksi ketidaksesuaian atau kelemahan sistem sebelum ditemukan oleh auditor eksternal, memberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan korektif, meningkatkan kesadaran K3 di kalangan karyawan dan manajemen, dan menjamin efektivitas dan keberlanjutan implementasi SMK 3. Standar acuannya di sini biasanya audit internal SMK 3 itu harus mengacu pada standar dan regulasi yang berlaku agar pelaksanaannya objektif dan sesuai dengan hukum yang tertera. Beberapa acuan sendiri yang utama yaitu adalah ISO 45001 2018 sebagai standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta PP No. 50 tahun 2012 yang merupakan dasar hukum penerapan SMK 3 di Indonesia. Selain itu juga, auditor juga perlu mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan dari prosedur internal perusahaan serta regulasi ketenaga kerjaan K3 nasional lainnya, seperti Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan peraturan teknis dari kementerian. Semua standar juga menjadi landasan untuk menilai kesesuaian tersebut di tempat kerja. Prinsip-prinsipnya tersendiri di sini yang pertama ada independensi, objektivitas, transparan dan jujur, serta sistematis. Pelaksanaannya itu yang pertama ada perencanaan audit. Kayak tahap ini tuh dia ditentukan area yang akan diaudit seperti produksi atau gudang, terus dibuat jadwal. Tim auditornya juga dibentuk dan disiapkan sesuai standarnya. Juga memberikan informasi awal kepada pihak yang akan diaudit. Yang kedua ada pelaksanaan audit. Dia dilakukan dengan pertemuan membuka, lalu dilanjutkan observasi lapangan, wawancara pekerja, dan memeriksa dokumen. Auditor ini mencatat jika ada hal yang tidak sesuai dengan standar ketentuan. Dan yang ketiga ada pelaporan hasil audit. Setelah audit selesai, dibuat laporan berisi temuan dan bukti. Temuan diklasifikasi menjadi mayor, minor, atau observasi, lalu diberikan saran perbaikan kepada bagian yang terkait. Jenis temuan audit sendiri dia ada beberapa bagian. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada mayor, minor, observasi, seperti yang telah disebutkan tadi. Mayor berarti masalah serius yang berdampak besar pada keselamatan atau hukum, seperti ketidaksesuaian yang berdampak kepada sistem K3. Minor itu kesalahan kecil yang tidak langsung membahayakan, dan observasi menunjukkan hal yang belum salah tapi bisa jadi masalah atau peluang perbaikan.
Biasanya dokumen yang digunakan dalam audit internal itu yang pertama ada checklist audit SMK 3, ada formulir pertemuan audit, ada laporan audit internal, ada rencana tindakan korektif dan pencegahan, dan dokumen pendukung seperti SOP, form kecelakaan, izin kerja berbahaya, dan sebagainya. Kualifikasi audit internal tersendiri, dia itu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang standar K3. Juga harus mampu melakukan analisis dan observasi dengan bersikap baik, jujur, objektif, serta lebih baik lagi jika memiliki sertifikat pelatihan supaya meningkatkan kredibilitas dan pemahaman mereka dalam proses audit. Manfaatnya itu dia audit internal yang rutin dan menyeluruh, dia bermanfaat sangat besar bagi perusahaan, seperti mencegah kecelakaan kerja, menjaga kepatuhan terhadap hukum, dan meningkatkan citra perusahaan. Juga dapat menumbuhkan budaya keselamatan yang kuat serta menurunkan biaya yang timbul akibat kecelakaan atau gangguan operasional. Ada tantangan tersendiri dari pelaksanaan audit, yaitu antara lain kurangnya dokumentasi yang memadai, budaya kerja yang tertutup terhadap proses audit, kurangnya pelatihan auditor, dan audit hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa tindak lanjut, sehingga mengurangi efektivitas sistem K3 secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari sini, internal audit SMK 3 adalah bagian penting dari upaya perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, membantu memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditentukan, serta memberikan masukan berharga untuk perbaikan kelanjutan. Perusahaan yang serius dalam menerapkan audit internal secara konsisten akan memiliki sistem K3 yang kuat dan dapat diandalkan oleh semuanya. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.